Ini pun Mbak Denada kok nggak menemuin gitu, nggak mau ketemu dengan Resanya, dengan Bu Ratihnya. Itu Bang. Tebal amat perasaannya Bang. Buta mata hatinya Bang. Maaf ya Bang, saya ngomongnya agak kasar. Siap, siap. Ya, tapi itu maksud saya. Kenapa seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung 9 bulan 10 hari, kemudian usia anak 10 hari terus diboyong sana, diboyong sini, ditawarkan sana, ditawarkan sini. Kalau saya orang sederhana gini ditawarin anak, sangat mau. Bener Bang. Senang. Tapi kok ibunya kayak gitu ya. Gak nyangka kita. Seorang artis. Pernah Bang dia tampil di Pontianak, Kalimantan Barat waktu musim ini. Kampanye. Bersama anak Pak Oso. Dia tampil di atas pentas. Tapi hati kecil saya mengatakan bahwa Denada ini ada persoalan berat. Dillah Bang, saya nggak ngarang. Kuat naluri saya. Terus saya pulang. Nggak mau saya ngikutin sampai habis pertunjukan dia di pentas itu. Pulang saya. Saudara saya ngajak berteman dengan anak Oso itu. Saya pulang. Nggak suka saya. Benar. Padahal orangnya kelihatannya ramah gitu. Tapi penuh sandiwara, penuh kepalsuan. Maaf ya Bang ya. Itu kok, Bu. Iya, saya menyampaikan prihatin saja ya Bang. Siap, siap. Abang udah menanggapi secara positif. Semoga hal ini cepat selesai gitu Bang ya. Siap, amin, amin. Baik. Oke Bang, lanjut Bang. Oke, ini Bu Milawati ini ya, terharu betul ya dengan adanya kasus ini. Iya. Tadi juga sudah saya tanya Bu Milawati, apakah ada kasus sebesar ini sebelumnya yang pernah anda 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 ketahui kasus yang melebihi daripada Resa? Ternyata dia jawab tidak ada. Hanya ini Tidak ada misteri. Satu hari Ya. pun saya mendengar hal ini, orang yang menjajakan anaknya kemana-mana, nggak ada. Kecuali di TV saya mendengar orang yang menjual anaknya. Itu demi perut. Kalau ini kan pura-pura demi harga diri. Harga diri yang seperti apa yang dia inginkan. Gitu loh Mr. G. Iya. Maaf ya Mr. G, saya ngomongnya agak emosi gitu. Iya Bu, iya Bu. Lanjut Mr. G, Ya. terima kasih. Oke, itu Abang jadi salah satu netizen mengatakan bahwa kok tega bener gitu selama 24 tahun. Ini masih ada juga urut-urutannya Bang, urutan-urutan itu kecilnya seperti apa, sekolahnya bagaimana, sampai segitu jauhnya 24 tahun. Bukan ibunya yang mencari, bukan ibunya yang mencari, tapi anaknya yang butuh pengakuan bahwa dia adalah anak kandung. Menurut Abang gimana itu? Bukan ibunya yang nyari loh Bang. Ya saya ini nggak bisa ngomong ya Mr. Ji ya. Semuanya kan sudah bisa menilai kan itu kan. Yang jelas yang saya utarakan itu sudah secara faktual, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Cuma kemarin ini kan ada beberapa tangkisan dari pengacaranya bahwa ternyata Denada itu sudah memberikan uang nafkah 20 juta per bulan. Ya kan? Itu yang sampai sekarang baru di Mr. G ini saya berbicara. Sebetulnya kemarin saya nggak pernah konferensi pers lagi karena kan takutnya kan jenuh kan kepada netizen-netizen ini karena beritanya kan masih belum update karena apa? Nggak ada perkembangan sama sekali. Justru muncul berita seperti itu, kemudian membuat saya gemas itu sebetulnya. Kan gampang saja kan kepada pengacaranya itu. Kalau ngomong itu saya nggak minta bukti 2 kali 3 kali, tunjukkan saja lah bukti transfernya sekali saja lah kalau memang iya gitulah. Kan sudah selesai kan itu. Iya. Itu makanya yang saya sesalkan kepada Denada ini kan begini, kemarin itu ingin bertemu ya tanpa disertai sama pihak teman-teman PES gitu loh. Artinya kepingin bertemu secara apa? Secara tertutup ya. Biar nanti bisa kena antara hati ke hati. Tetapi sampai sekarang pun tidak pernah ditindaklanjuti. Itu makanya saya kan bingung kan, ada persoalan apa ini kan begitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin pun
sempat membuat framing keterangannya daripada manajemennya Denada itu bahwa Denada ini sudah mau konsultasi dengan pihak notaris. Kami pun nggak berharap sebetulnya kalau soal itu kok. Kalau memang dia terlepas, memang ada inisiasinya dia sendiri untuk ke notaris untuk menjadikan Reza itu sebagai ahli waris. Sampai sekarang pun masih belum terrealisasi itu. Itu makanya apakah memang mau membentuk framing gimana ya toh atau memang membentuk apa ya wacana yang sehingga bisa meloloskan dia nanti dari beberapa pemboikotan dari beberapa stasiun TV-nya atau gimana? Ini kan yang saya sesalkan kan ini kan masalah perasaan kan begitu kan. Ini masalah hati. Nah itu loh. Kalau dia kacamatanya menggunakan kacamata materialistik yang selalu menggunakan menilai sesuatu hanya dalam kadar uang, ya kan? Faktor keuntungan, benefit yang dia cari itu kan nggak akan nyampe. Padahal kan ini kan masalah anak yang sudah dibuang 24 tahun nggak pernah dipanggil anak oleh ibunya kan begitu. Bahkan nggak pernah dicari. Iya. Bahkan anaknya sendiri yang mencari. Kata Mr. Ji kan begitu ini tadi kan. Iya. Itu. Iya. Betul. Bahkan saya mengatakan bahwa dari jejak digital yang ada tidak pernah orang tua ini, ibu kandung ini menyebut sekalipun namanya, tidak pernah. Jadi disitulah saya menilai bahwa memang tidak ada niat. Itu sih menurut saya Bang, menurut saya. Dan ini bisa saya akan kembangkan terus. Silakan Pak Haji, mungkin ada pertanyaan Pak Haji. Ya, makasih Bang. Buat Bang Ronald semoga tetap ya semangatnya jangan sampai kendor gitu Bang. Kebetulan 5 tahun kemarin itu kan Denada ada di ini ya di apa namanya daerah pemilihan saya ya, kota saya. Denada itu kan mencalonkan dewan tapi nggak jadi bersama adiknya itu. Saya pernah sekali bertemu di saat secara tidak sengaja dia ada kampanye di daerah pemilihan yang ada di kota yang saya tempati sekarang. Bang Ronald, kalau menurut saya ini Bang ya, apa ini memang dibuat sedemikian rupa dari pihak Denada untuk dia punya single album yang ini dengan kasus ini saya menilai ada ini ya, ada apa namanya, ada keviralan dari album-album yang dia ada, tapi album yang ini dengan apa namanya dengan dikeluarkannya album baru ini terus apa namanya ada masalah seperti ini dimanfaatkan seperti itu Bang Ronald. Kalau saya apa sih ya? Kalau saya nggak pernah punya penilaian sampai ke sana. Cuma momentumnya saja ya insya Allah kemarin itu bersamaan ya toh. Nah ternyata ya nggak tahu saya kalau impactnya, dampaknya terhadap album itu kemudian dia nggak bisa menjadi lempeng apa ya, menjadi halus sukses untuk melakukan promosi karena ada skandal ini ya saya nggak tahu. Cuma momentumnya memang tidak pernah direncanakan. Ya kalau saya bilang memang la haula wala quwata illa billah. Di sisi lain dia memang waktu itu memang mau launching album barunya, di sisi lain ternyata ada masalahnya di Banyuwangi yang ternyata kontradiktif dan ternyata kalau saya lihat menjadi kurang bagus itu untuk promosi albumnya. Yaitu akan Allah sendiri itu yang membuat seperti itu. Iya. Oke, aku punya pertanyaan ya Bang. Abang sudah mendengar lagu daripada Emilia Contessa yang judulnya apa ya, lupa. Siapa apa? aku? Untuk apa? Untuk apa aku? Untuk siapa aku dilahirkan? Dilahirkan. Iya. Udah. Cantika diam dulu. Bang, ada judul lagu itu sama persis dengan apa yang terjadi pada Reza yang dinyanyikan oleh almarhumah Emilia Contessa. Mungkin ketika itu ya zaman-zaman kita itu lagu itu ngehit. Judulnya Untuk Apa, Bang? Nah, judulnya Untuk Apa? Ini kalau saya menarasikan apa yang terjadi pada Reza ini peristiwanya sama persis dengan lagu itu, Bang. Apa Reza sudah tahu, Bang? Ya mohon maaf Mr. Ji ya. Ini kan apa ya? Ini ya kebetulan lagu itu memang apa namanya liriknya memang kalau saya lihat memang hampir sama dengan situasinya Reza, tetapi
kalau memang itu diciptakan untuk Reza, saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu, saya ini tipikal pengacara, apalagi ini bulan puasa ya. Saya bilang kok pas hampir sama itu, saya juga nggak tahu kalau soal itu. Saya nggak punya kapasitas untuk menjawab kalau soal itu, Mr. G. Takutnya nanti kalau salah difitnah kepada almarhumah. Saya kan tidak enak juga itu. Itu saya itu Reza tahu nggak dengan lagu itu gitu loh bang? Kayaknya tidak, Mr. G. Baru kemarin itu sempat lagu itu muncul, saya pun baru tahu kalau ternyata ada lagu seperti itu gitu loh. Itulah saya mengatakan begini bang, ini juga mutiara bagi Reza. Seperti apa mutiaranya? Kalau itu dinyanyikan Reza sendiri nih, kalau itu Reza itu mengalami peristiwa itu abangku. Iya. Iya. Tapi itu kebetulan, Mr. G. Insya Allah itu kebetulan itu ya. Saya kan, apalagi saya bukan dalam kapasitas untuk lagi menarik, apalagi almarhumah itu. Saya juga kasihan. Saya ini kan diajari adat sama orang tua kan. Itu makanya, cuma kok kebetulan seperti itu, ya kebetulan mungkin itu kayaknya. Kalau saya nggak bisa menjawab lebih anu itu. Lebih jauh lagi. Iya. Takutnya nanti kalau salah, takut fitnah saya itu loh. Oh oke. Abang nggak usah mikirkan lagu itu. Biar kami, karena kami justru dari syair, dari kata per kata bang, itu Reza, betul-betul Reza itu. Dan sampai kalimat mengatakan mengakui ibunya itu, sampai di situ juga. Padahal kalau melihat lagu ini ciptaan jauh sebelum Reza bang. Tapi abang nggak usah bahas itu, abang nggak usah bahas. Kami hanya menyampaikan apakah Reza ini tahu lagu ini atau tidak, karena lagu ini tuh ya peristiwanya Reza, begitu sih menurut saya bang. Tidak. Karena kan ini kan zamannya kan berbeda kan. Iya. Makanya kami sudah punya upaya ini, andai kata ini. Pada suatu saat dengan peristiwa yang mirip ini, Reza yang menyanyikan lagu ini, yang kebetulan lagu itu adalah milik neneknya. Itu sih menurut saya bang. Pasti ya dalam pikiran saya pasti meledak bang. Gitu. Ya mohon maaf, Pasti meledak. meskipun Ya. saya pihak keluarga, saya nyatakan di sini saya bukan salah satu pengagumnya Emilia Contessa kok. Itu makanya kalau soal lagu itu saya nggak pernah banyak tahu kalau soal itu. Ya bang, aku yang tahu bang, aku yang tahu. Silakan ke Bu Susilo. Bu Susilo ini empati sekali dengan kasus ini. Silakan Bu Susilowati. Salah nggak saya ngomong takut salah lagi. Tidak ada omongan yang salah. Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau tidak akan dijawab. Mana ada omongan salah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat malam Pak Ronan. Siap. Ya. Ya sih, ini kan keluarnya lagu ini terus nyambung dengan si Reza ini. Kalau saya bilang sih, kalau ini nyambung di Reza yang menyanyikan lagu ini, pasti si Reza itu akan banyak duit. Dan juga apalagi kalau misalnya dibikin film, itu udah izin luar dulu biasa. tuh. Izin dulu sama pengacaranya kalau mau bikin film. Iya, makanya iya, maksudnya gitu. Maksudnya ya mohon maaf aja, maksudnya ini kan sekedar apa ya, sekedar mengutarakan sesuatu gitu, mengutarakan yang ada di pikiran saya gitu. Sebetulnya kalau saya begini, Mr. G, kalau saya izin Mr. G ya, kalau saya bisa menjawab ya, karena saya ini orang Islam ya, jadi salah satu sifat dari Sang Hak ini kan maha pemberi petunjuk, itu aja lah. Kalau saya mungkin itu juga jadi salah satu petunjuk yang harus juga dicerna oleh netizen yang baru diketahui sampai sekarang gitu aja, baru sekarang itu Mr. G. Kalau saya sih itu jawabannya. Iya. Abang, boleh nggak sih kira-kira kalau difilmkan ini bang? Ya kalau saya sih nggak keberatan. Ya, mumpung masih ada semua ini bang, apa namanya tuh,
pelaku-pelakunya lah, apa bukan pelaku, apa namanya, orang-orang, saksi-saksinya masih ada semua gitu, Bang. Saksinya maksudnya kan ada gitu. Itu kalau misalnya kayak dibikin film kayak gitu kan istilahnya bagus untuk Reza, bagus untuk Ibu Ratih gitu kan. Maksudnya ya juga bisa grup juga sama Mbak Denada, bisa istilahnya bisa kumpul kembali gitu. Maksudnya ya nantinya suatu saat bisa berkomunikasi dengan baik dengan adanya ini gitu. Ya semoga kayak gitu. Ya, itu tujuan. Tapi tujuan utama adalah sebagai pembelajaran. Kenapa saya katakan sebagai pembelajaran? Selama ini yang kita tonton, film-film sedemikian rupa ini semuanya fiktif. Tapi khusus yang satu ini nyata. Nyata. 24 tahun itu kisah nyata, bukan rekayasa. Itu loh yang saya ini. Kalau ada kamu nonton film apa itu suster-suster apa itu bohong itu. Tapi kalau yang ini nyata ini. Ya, ini nyata ini. Ya, saya sudah minta izin ya secara online. Kalau pada dasarnya Bang, karena saya juga menulis ya teman-teman ya, saya akan tulis tapi atas izin dan izin tertulis tentunya ya. Saya akan sampaikan itu. Pada keluarganya tentu saja. Terus sekarang ini Bang, saya mau nanya, Ibu Rate sama Reza keberadaannya di mana Bang? Rasanya di Banyuwangi, mamanya di Jakarta. Loh, Reza di Banyuwangi, mamanya di Jakarta. Ya kayaknya begitu Bagus, kayaknya. Bang. Saya kebetulan di Jakarta kan ada urusan lain, Mr. J. Banyak beberapa perkara yang harus saya tangani. Ini barusan juga kali ini saya live ini. Itu makanya saya nggak bisa lama-lama, izin habis ini mau mengundurkan diri, Mr. J. Karena ada dua klien saya yang telepon ini yang nggak bisa saya angkat ini barusan ini. Itu. Iya, saya dengar. Abang terakhir Abang. Siap. Sebelum saya kasih Cantika ini, paling banter 5 menit lah Bang. Abang. Iya siap. Tujuan murni Abang, Reza sama Bu Ratih ke Jakarta itu apa sih Bang? Dalam hal ini? Tujuan murni ke Jakarta gimana maksudnya? Itu kan dulu kan di Banyuwangi semua tuh, Reza di Banyuwangi, Bu Ratih di Banyuwangi. Ya. Nah, ya silakan. Dulu itu saya nggak ada. Saya kan sudah bilang setiap kali kaki saya melangkah ini saya nggak pernah punya rencana. Seperti Reza itu kemarin itu dari Banyuwangi ujuk-ujuk langsung ke Jakarta tiba-tiba itu. Ya konsepnya sederhana saja, la haula wala quwata illa billah. Allah sendiri yang melangkahkan kaki saya sehingga sampai sekarang ini pun saya juga ada rezeki, ada beberapa perkara yang di Jakarta yang saya tangani. Kan begitu. Reza sendiri kebetulan dapat hadiah dari imbas yang sudah diberikan oleh netizen simpati teman-teman itu kemudian membuka pintu rezekinya Reza yang kemudian Reza itu banyak beberapa pekerjaan endos gitu. Begitu aja, sederhana itu aja sebetulnya Mr. J. Nggak ada lain, saya nggak ada tujuan lain, nggak pernah direncanakan, nggak ada apa. Itu makanya Allah sendiri nanti yang mengantarkan saya itu aja. Oke, clear berarti ya teman-teman, clear semua ya bahwa tujuan sebenarnya adalah menyampaikan. Kalau saya mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk butuh pengakuan dari seorang Denada. Nah, terkait dengan endorse pekerjaan di mana-mana ini adalah dampak positif yang sudah dibuka jalannya. Itu bukan tujuannya dari Banyuwangi, itu bukan mencari endorse, bukan. Tidak ada itu niat dari Banyuwangi saya mencari endorse di Jakarta. Tujuannya adalah mencari pengakuan daripada ibunya bahwa aku adalah anak kandungnya. Tetapi dampak dari itu semua sehingga positif nih buat Reza. Demikian juga buat Bang Ronald. Itu teman-temanku. Jadi clear sekarang, clear. Tidak ada tujuan lain selain butuh pengakuan. Silakan Cantika kalau ada pertanyaan. Terakhir. Assalamualaikum Pak Ronald. Ya, waalaikumsalam. Ya saya cuma berdoa semoga Pak Ronald sehat, Reza juga sehat, Bu Ratih panjang umur, dan semoga masalah ini cepat selesai. Begitu saja Pak Ronald. Terima kasih. Amin. Amin. Silakan Bang.
Terus satu lagi Mr. Ji, ini terakhir ya, sebenarnya saya mau mengundurkan diri ya. Sebetulnya begini, Boleh, Kang. kenapa kok kami itu agak lama di Jakarta? Karena memang kemarin itu kan sudah ada pernyataan dari Denada untuk mau ketemu di dalam forum yang tertutup, ya kan, yang tidak dihadiri sama teman-teman PES. Oke, kami menunggu sampai berapa ini 2 minggu lebih nih, hampir 3 minggu ini nggak pernah itu terrealisasi. Itu aja sudah. Itu makanya akhirnya mungkin anak ini balik lagi ke Banyuwangi, gitu loh. Kalau saya masih ada tanggung jawab untuk pekerjaan yang lain di sini, gitu loh, Mr. Ji. Itu aja sebetulnya, Iya, itu Bang. aja. Faktanya itu. Sebentar Pak Ronald mau nanya, itu sebenarnya Denada itu berada di mana? Kan kami Saya- bertanya-tanya itu. Insya Allah mungkin pengetahuan ibu sama dengan saya. Saya nggak bisa jawab. Nggak tahu. Apa lari nanya aja gitu, juga nggak lari tahu, ke luar Pak. negeri gitu, lari Saya nggak dari tahu saya. permasalahan Kemarin katanya ini. Sempat ke Singapura, katanya masa ke Singapura sampai 3 minggu sih. Saya bilang ya nggak tahu lah. Kalau gini aja nanti kalau memang Mbak Dina bisa mendengar ini momen kan sebetulnya kan momentumnya kan bagus sekali kan. Ini kan bulan Ramadan kan. Iya betul. Tapi ternyata sampai sekarang pun masih belum terrealisasi ya. Saya nggak tahu apa memang betul-betul dari rasa hati itu memang ingin ketemu, apa dia berusaha untuk membangun framing di sini. Saya nggak tahu itu. Nah, itu nanti kan kita bisa baca semuanya itu. Kalau soal itu, nanti Iya, kan kita yang bisa berbicara sendiri itu. Iya Bang, karena memang jejak digital tidak bisa dibohongi Bang. Jadi ya mohon maaf, saya selalu mengatakan itu apa adanya. Abang terakhir kali Abang ke Jakarta kapan? Karena saya baru pulang dari Jakarta nih. Siapa maksudnya ke Jakarta? Saya. Iya. Saya hari Minggu, Mr. Ji. Baru hari Minggu. Wah, persis ini sama. Saya hari Minggu ke Jakarta, Senin aktivitas, Selasa balik. Iya. Saya hari Minggu. Mungkin sampai besok kalau nggak lusa saya balik lagi ke Surabaya saya. Iya. Aku nanti boleh Oke. nggak silaturahmi ke Banyuwangi, Pak Ronald? Silakan monggo, sudah pintunya terbuka lebar-lebar untuk semuanya silaturahmi ke Banyuwangi sudah. Jenengan akan jadi raja di sana karena kan tamu saya nanti. Amin. Oh, Semoga. Oke. Iya. Izin Ini semuanya, Bang izin ya. Saya mengundurkan diri ya. Semuanya mohon doanya. Amin. Mohon izin juga Sukses Pak Ronald, sukses. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Sebentar. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ronald sebentar. Bang Ronald, loh ini loh, kalau aku mau Wis, ngomong balik. tabrak terus ini loh. Makanya kalau aku bicara jangan ditabrak. Gue melu-melu ngomong tidak ngopo ngono lho. Aku arep ngomong dari gak iso. Ngene lho ceritane. Bang Ronald iki nek aku ngomong koyo ngene iki ngomong terus ini boleh enggak gitu loh. Boleh, kalau boleh itu saya akan lanjutkan. Tapi tidak ditabrak-tabrak terus gini-gini mau Bang Ronald sampai gak kerungu. Siapa tuh Mister Sing nabrak? Loh, gue mau ngomong assalamualaikum tabrak address. Oh iya lah. toh. Nggak sadar lah Mister Ji. Yo sepurone tuh Pak, sepurone lah. Orang masalah sepurone, tetep tak sepuro. Tapi nek ngomong ini nonton HP lo, tanganku ini ngopo lo, tanganku kan mengini-ngini menengo-menengo ngono toh.